Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Abdilzah. Saya dari kelas MI2C Politeknik Negeri Medan, NIM 2005102047. Nah, pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah struktur data dengan dosen Ibu Santi Prayudani. Untuk penjelasan yang ada dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait interpolation search. Gimana sih? Saya akan jelaskan dalam video ini. Nah, berikut ini merupakan program dari interpolation, di mana dalam program interpolation dapat kita lihat untuk pencariannya itu kita perlu input data dan kita akan menginputkan key atau kata kunci. Di sini saya akan menginputkan 3 buah data. Nah, langsung aja kita mulai dalam proses penjelasannya. Kita mulai dari proses penginputan data. Nah, untuk input data di sini kita ambil perulangan atau algoritma untuk menginputkan data. Itu kita copy paste. Nah, kemudian kita masukkan untuk I sama dengan 0. Maka 0 itu kan kecil dari 3. Kondisinya itu benar. Sehingga karena kondisinya itu udah benar, maka indeks 0 merupakan data ke-1. Data ke-1-nya itu yang akan saya inputkan nanti itu ada angka 6. Nilainya itu 6 ya kan. Kemudian untuk yang kedua juga prosesnya itu sama. Jadi untuk I sama dengan 1, maka I itu kan kecil dari 3 kan. Berarti 1 kecil dari 3 gitu. Maka indeks I itu sama dengan data kedua. Jadi di data kedua itu saya masukkan nanti nilainya itu 4 gitu. Nah, kemudian untuk I sama dengan 2, maka 2 itu kecil dari 3. Sehingga indeks 2 itu data ketiga. Nah, data ketiga itu saya masukkan nanti 2. Nah, untuk proses penginputan data telah selesai. Data yang akan saya inputkan itu ada 3. Jadi ada 3 data yang itu 6, 4, dan 2. Itu nilainya. Di sini kalau dalam proses search gitu kan, kita perlu key. Key itu atau kata kuncinya. Kata kunci itu dimana nilai apa sih yang mau kita cari gitu. Jadi sini saya memutuskan untuk mencari key. Nanti itu di akhir data yang mau kita cari adalah 2. Tapi sebelum kita masuk proses pencarian data, datanya itu harus kita urutkan. Proses pengurutan datanya sudah ada perulangannya, langsung aja kita copy paste untuk perulangannya ya. Untuk algoritma untuk algoritma pengurutannya. Jadi kita copy paste, kita mulai dari iterasi 1. Nah, iterasi 1 seperti biasanya untuk I sama dengan 0, maka 0 itu kecil dari 3. Kondisinya benar, maka kita lanjut ke subiterasi 1.1. Nah, di subiterasi 1.1 kita lanjut ke proses algoritma berikutnya. Jadi kita copy paste aja semuanya. Nanti tinggal kita ganti-ganti ya. Nah, di subiterasi 1.1 kita ganti, maka kita lanjut, kita isi. Untuk pencarian data J. Maka untuk J sama dengan katanya I tambah 1. I-nya kan kita 0. Maka kita tulis aja langsung 0 tambah 1. Berarti otomatis J-nya sama dengan 1. Maka 1 kecil dari 3. Nah, kondisinya benar lagi. Karena kondisinya benar, kita masuk ke algoritma berikutnya, yaitu yang if. Nah, itu kan
Nah, kita masuk lagi nih. Jika A indeks I-nya 0 besar dari A indeks J, maka indeks J-nya tadi, J-nya 1 kan? Nah, A indeks J. Maka jika, masukkan nilainya, A indeks 0. Indeks 0 kita adalah 6. Indeks 0 kita tuh 6. Besar dari indeks 1. Indeks 1 kita tuh 4. Jadi 6 besar dari 4. Kondisinya kan benar. Kalau benar, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu TKR. Di mana di TKR, kita langsung aja masukkan. TKR sama dengan A indeks I. Indeks I-nya tadi, indeks I kita adalah 0. Berarti A indeks 0. Berarti TKR itu adalah nilai indeks 0. Maka TKR sama dengan 6. Nilai indeks 0 kita kan 6. Nah, kemudian A indeks I kita adalah 0. Berarti A indeks 0 sama dengan A indeks J. Indeks J kita kan 1. Berarti kita tulislah, berarti A indeks 1. Oke, nah berarti langsung kita masukkan A indeks 0 itu adalah nilai dari A indeks 1. Nilai indeks 1 kita itu ada 4. Nah, sama di bagian bawah juga A indeks J, di mana J-nya itu adalah A indeks 0 sama dengan TKR. Jadi TKR nilai indeks 1 kita adalah TKR. Maka indeks 1 sama dengan berapa sih nilai TKR-nya? Nilai TKR-nya itu yang atas. TKR sama dengan 6. Maka posisinya berubah. Nah, kita sesuaikan aja sama nilai indeksnya. Jadi indeks ke 0 itu jadi 4. Nah, indeks ke 1 itu jadi 6. Berarti 4, 6, 2. Itulah dia posisinya sekarang berubah baru. Kalau dalam search, maka kita patokannya adalah pada posisi baru, walaupun itu di subiterasi. Jadi patokan kita kembali pada posisi baru, karena itu kita mencari search gitu kan. Kita mencari search, posisi kita tetap posisi baru. Kita masuk subiterasi 1.2, di mana J-nya, ingat ada J++, maka J-nya otomatis berubah jadi 2. Maka 2 kecil dari 3, kondisinya benar. Kalau benar, kita lanjut ke logika berikutnya, algoritma berikutnya. Kita tinggal ganti, kita copy paste tadi kan. Nah, di mana A indeks I-nya kita masih tetap 0. Dan indeks J kita sudah berubah jadi 2. Lihatlah, indeks 0 kita udah jadi 4. Dan indeks 2 kita sudah jadi 2 gitu. Jadi 4 besar dari 2 itu kondisinya benar. Karena kondisinya benar, maka kita lanjut ke TKR. Nah, TKR-nya di sini I-nya kita masih tetap 0, tapi nilai A indeks 0 itu udah jadi 4. Nah, di mana indeks J kita itu kan udah berubah jadi indeks 2. Nah, indeks 2 kita adalah nilainya 2. Nah, jadi indeks 2 sama dengan TKR. Maka A indeks 2, nilai TKR kita udah berubah jadi 4. Oke, selanjutnya tinggal kita ubah posisinya menjadi indeks 0-nya jadi 2, indeks 1-nya tetap 6, indeks 2-nya jadi 4. Kita lanjut ke subiterasi 1.3. Kita copy paste aja karena memang prosesnya itu sama, kita ulang-ulang aja sampai dengan kondisinya salah. Kita lanjut dan J-nya otomatis kita berubah jadi 3 karena ada J++ ya. Nah, maka otomatis J-nya berubah jadi 3. 3 kecil dari 3, kondisinya salah. Maka kita nggak bisa lanjut ke subiterasi. Maka kita balik ke iterasi. Iterasi berapa? Setelah selesai iterasi 1, maka kita lanjut ke iterasi 2. Selanjutnya tinggal kita copy paste lagi untuk iterasinya.
Nah, di mana nilai I-nya nilai I-nya itu udah otomatis berubah karena ada I++. Jadi kalau yang tadi nilai I-nya 0, maka sekarang nilai I-nya adalah 1. 1 kecil dari 3. Kondisinya kan benar, maka kita lanjut ke subiterasi 2.1. Sama, tetap kita copy paste aja dari subiterasi yang atasnya. Nah, kita ubah aja nilai J-nya. J itu I tambah 1, berarti I-nya berapa? I-nya 1 tambah 1, berarti J-nya 2. Maka 2 kecil dari 3, itu situasinya, kondisinya itu benar. Kalau kondisinya benar, berarti kita lanjut ke logika atau algoritma berikutnya. Di mana di algoritma berikutnya itu kita copy paste juga, sama aja. Oke, kita pindahkan. Oke, nah. Jadi di sini I kita udah berubah jadi indeks ke-1 dan J kita di situ adalah indeks kedua. Di mana nilai dari indeks ke-1 kita mana? Patokan kita udah pada yang berubah. Jadi indeks ke-1 kita itu ada 6 dan indeks kedua kita itu ada 2. 6 besar dari, maksudnya indeks kedua kita itu ada 4. 6 itu besar dari 4. Benar. Benar, kondisinya itu benar. Maka TKR A indeks 1 sama dengan TKR kita, A indeks 1 kita adalah 6. Dan A indeks 1 kita ubah menjadi nilai A indeks 2. Indeks 2 kita 4. Nah, indeks 2 kita nilainya adalah nilai TKR. TKR kita adalah 6. Nah, maka posisinya berubah menjadi indeks 0-nya tetap 2, indeks 1-nya 4, dan indeks 2-nya 6. 2, 4, 6. Sebenarnya di sini udah berurut, cuman kita nggak bisa stop karena kondisinya belum salah gitu. Jadi kalau secara logika algoritmanya kita harus tetap lanjut sampai kondisinya salah. Subiterasi 2.2, ini kita copy paste aja. Nah, J-nya itu udah berubah. Kalau tadi J-nya 2, maka sekarang J-nya 3. Nah, 3 itu kecil dari 3. Kondisinya itu kan salah. Nah, kalau kondisinya salah, maka kita nggak bisa lanjut ke subiterasi. Kita akan lanjut ke iterasi 3. Nah, dimana untuk iterasi 3 tetap sama, kita copy paste aja karena memang prosesnya itu sama, jadi nggak perlu kita ketik ulang ya, tinggal kita ganti-ganti aja angkanya gitu. Nah, kalau kita copy paste, dimana I-nya, karena I-nya tadi udah 1, sekarang I-nya 2. Kan I-nya nambah tuh, I++. 2 kecil dari 3, benar. Maka subiterasi 3.1. Tetap sama, tetap kita copy aja. Nah, tapi di sini posisinya I-nya kan udah berubah nih. Untuk nyari nilai J kan I tambah 1. Jadi J-nya, I-nya udah berubah. I-nya jadi 2 tambah 1. Jadi 3. 3 kecil dari 3 salah. Maka kita lanjut ke iterasi berikutnya nih, iterasi 4. Tetap sama, kita copy. Nah, I-nya udah berubah. I-nya dari 3, karena kan I++. 3 kecil dari 3, kondisinya salah. Maka kalau udah kondisinya salah, berarti proses pengurutan datanya itu udah selesai. Kita lihat urutan data yang terakhir kali berubah gitu. Kalau dalam interpolation. Sehingga data setelah diurutkan adalah 2, 4, 6. Ini adalah data setelah diurutkan gitu. Nah, kita lanjut ke proses pencarian data. Kalau dalam proses pencarian data secara interpolation, kita menggunakan ada rumusnya nih. Nah, rumusnya itu udah tertera juga di dalam algoritma, jadi tinggal kita copy aja rumusnya. Nanti tinggal kita masukin angkanya gitu. Nah, kita copy paste. Oke. Nah, di sini TM-nya 0, height-nya itu 2 karena paling tingginya itu 2. Low itu adalah nilai paling rendah, indeks paling rendahnya itu 0 ya kan. Dimana do, arti do itu kan kerjakan. Jadi kita di sini do while, berarti kerjakan dulu baru diperiksa gitu. Kalau pas udah gitu. Nah, jadi masukkanlah rumusnya. Rumusnya itu post
sama dengan K. Oh ya, nilai K kita tadi kita tulis ya. K kita tadi kan 2, kita mau nyari angka 2 nih. Angka 2 nih ada nggak sih dalam array? Nah gitu kan. Jadi K kita 2, A indeks low. Low-nya adalah 0. Berarti A indeks 0 kita bagi per A indeks high. Indeks high kita itu ada 2 nilainya, jadi kurang A indeks low. Indeks low kita itu A indeks 0. Nah gitu. Kita kalikan sama high kurang low. Berarti di sini nggak ada tanda indeksnya ya. Berarti kita langsung aja high-nya 2, low-nya 1 gitu. Nah tambah low-nya 0. Lanjut nih. Pos sama dengan, kita ketik dulu ya, pos sama dengan, nah 2 kurang indeks 0, indeks ke 0 kita berapa tadi? Indeks ke 0 kita ada 2, berarti A kurang 2 kita bagi sama A indeks 2. Indeks 2 kita berarti 6. 6 kurang indeks 0 kita 2. 6 kurang 2. Oke, baru kita kalikan 2 kurang 1 tambah 0. 2 kurang 1 itu 1 tambah 0. Berarti hasilnya tetap 1. Kita kali 1. Pos sama dengan 2 kurang 2 itu 0. Jadi 0 per 6 dikalikan 1. Hasilnya itu tetap 0. Maka pos sama dengan 0. Nah lanjutlah kita ke algoritma berikutnya. Jika A indeks posnya kita masukkan 0 sama dengan K. Berarti jika indeks 0 kita berapa? Indeks 0 kita 2. K kita berapa? 2. Maka kondisinya benar nih. Nah jika kondisi benar, maka kita masuk nih TM plus matanya. Jadi kan TM-nya tadi 0, maka kalau kita benar, jadi TM-nya berubah. Jadi TM sama dengan 1. Gitu. Nah, kenapa yang selanjutnya itu nggak kita kerjakan dari yang if post? Nah, itu yang saya blok itu nggak dikerjakan. Karena di situ udah ada kata break gitu. Jadi ketika kondisi yang atas sudah benar, kita nggak perlu lagi tuh ngerjakan kondisi yang bawah. Karena situasinya dan kondisinya itu udah benar. Sehingga kita langsung loncat ke data outputnya. Di situ terlihat bahwa if, if jika TM besar dari 0, maka TM-nya tadi kan karena benar, TM-nya berubah, nambah deh jadi 1. Jadi TM 1 besar dari 0, kondisinya benar. Maka kalau kondisinya benar, outputnya adalah data yang dicari ada dalam array gitu. Data yang dicari itu ada %D, maksudnya untuk membaca data. %D itu untuk membaca data integer. Jadi data integer. Nah, di situ ada belakangnya itu ada koma K. Jadi koma K itu ya berfungsi untuk integer dan integer K gitu, untuk membaca integer K gitu. Jadi data 2 yang dicari ada dalam array. Maka outputnya pun. Nah, jika program ini kita jalankan di dev, maka data ke-1-nya kita masukkan 6, data kedua kita masukkan 4, data ketiga kita masukkan 2, dan data yang dicari itu ada 2. Sehingga data yang dicari ada dalam array. Itulah tadi outputnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.